Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inverter 3 fasa. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Adam Brahmana Putra dengan NIM 23 19 10 20 10 11 dengan kelas Elektronika Daya A dan dosen pengampunya adalah Prof. Bambang Sujanarko. Mungkin langsung saja saya jelaskan. Inverter 3 fasa adalah suatu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah sumber tegangan listrik DC menjadi tegangan listrik AC 3 fasa. Tegangan AC 3 fasa yang dihasilkan memiliki 3 gelombang sinusoidal yang berbeda fase sebesar 120 derajat satu sama lain, sehingga menghasilkan daya yang lebih stabil dan efisien dibandingkan sistem satu fasa. Inverter 3 fasa umumnya terdiri dari 6 saklar elektronik seperti MOSFET, IGBT atau transistor daya yang dikendalikan secara bergantian melalui sinyal PWM agar membentuk pola gelombang AC 3 fasa pada outputnya. Ketika pasangan saklar bekerja bergantian sesuai urutan switching tertentu, output inverter menghasilkan 3 fasa RST yang dapat digunakan untuk menggerakkan motor induksi, motor sinkron, ataupun sistem tenaga berkapasitas besar. Inverter 3 fasa banyak digunakan pada aplikasi industri, sistem tenaga surya, pengendali kecepatan motor atau VFD, UPS kapasitas besar, dan berbagai sistem otomasi yang memerlukan efisiensi dan kestabilan daya yang tinggi. Cara kerjanya secara singkatnya yaitu adalah inverter 3 fasa dimulai dari sumber tegangan DC yang dialirkan ke rangkaian saklar daya seperti MOSFET atau IGBT. 6 saklar ini dikendalikan secara bergantian menggunakan sinyal PWM dari microcontroller atau rangkaian kontrol, sehingga proses switching terjadi dalam urutan tertentu untuk menghasilkan 3 gelombang AC yang berbeda fase sebesar 120 derajat. Ketika sepasang saklar dinyalakan dan dimatikan secara teratur, arus mengalir melalui beban dan membentuk gelombang AC pada masing-masing fasa yaitu RS dan T. Proses switching yang cepat dan terkontrol membuat bentuk gelombang output dapat menyerupai sinusoida, terutama jika dilengkapi dengan filter LC atau induktor dan kapasitor untuk meredam harmonisa. Dengan pengaturan frekuensi dan duty cycle PWM, inverter dapat mengatur besarnya tegangan dan kecepatan putaran motor atau kebutuhan daya lainnya. Mungkin gambar rangkaiannya akan seperti ini. Jadi langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini saya menggunakan MOSFET untuk pengendalian dari sistem rangkaian inverter 3 fasanya ini, dan bebannya merupakan resistor. Dan di sini kita menggunakan sumber tegangan DC sebesar 24 volt. Lalu di sini terdapat MOSFET 1. Nah, kan di inverter 3 fasa itu terdapat 2 konduksi yang berbeda. Yang satunya adalah 120 derajat dan satunya adalah 180 derajat. Dan saya menggunakan rangkaian inverter 3 fasa yang terkonduksi sebesar 120 derajat setiap siklusnya, di mana untuk 120 derajat itu MOSFET yang bekerja dalam satu siklus itu terdapat 2 MOSFET, 60 derajat dan 60 derajat. Jadi setiap MOSFET itu bekerja berdasarkan 60 derajat. Jadi mungkin langsung saja ke cara kerjanya, di mana di sini terdapat 6 MOSFET. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang saya gunakan adalah pengendali yang terkonduksi sebesar 120 derajat dalam satu siklus, di mana dalam satu MOSFET itu terdapat 60 derajat saat terkonduksi. Jadi perbedaannya setiap MOSFET itu 60 derajat. Nah, sehingga di sini saat kita menggunakan konduksi 120 derajat, maka dalam satu siklus ada 2 MOSFET yang terkendali di sini atau yang on secara bersamaan. Sehingga contohnya di sini ketika ada high side, sebelumnya ini membedakannya di sini adalah sisi high side dan di sini adalah low side. Di sisi high side-nya sendiri untuk MOSFET-nya itu yang hidup pertama adalah MOSFET 1. M1.
Lalu untuk yang kedua, lowernya adalah MOSFET 6. M6. Di sini untuk fasa yang aktif, maka adalah fasa A plus dan B min. Setiap fasa itu menghasilkan tegangan yang dibagi dua. Semisal dalam satu fasa ini, maka VDC plus dibagi dua. Sedangkan untuk B-nya, maka adalah min VDC dibagi 2. Oleh karena itu, nanti gelombangnya yang terbentuk adalah, karena ini 24 volt, maka 12 volt plus 12 volt dan minus 12 volt yang berbentuk sinusoidal atau trapezoidal. Mungkin nanti bentuknya akan lebih ke trapezoidal ataupun square wave. Nah, untuk selanjutnya yang bekerja adalah MOSFET 1 dan MOSFET 6. Maka fasa yang aktif adalah fasa A plus dan C min. MOSFET 2, sorry. Dan ini adalah fasa A, ini adalah fasa C, ini adalah fasa B. Nah, untuk selanjutnya, yang aktif adalah MOSFET ketiga untuk sisi high side-nya, dan MOSFET kedua adalah sisi low side-nya, di mana MOSFET kedua yang di sini. Jadi siklus yang ketiga itu dia mengalir ke sini, lalu ke sini. Sehingga fasa yang aktif adalah B plus dan C minus. Lalu selanjutnya adalah MOSFET 3 dan MOSFET 4. Yang dimana MOSFET 3 ini kan mengalirnya, berarti ketika satu siklus selanjutnya itu adalah MOSFET 3 sisi high-nya lalu mengalir ke MOSFET 4. Begini. Maka fasa yang aktif adalah fasa B plus dan A minus. Lalu selanjutnya adalah MOSFET 5. Di mana MOSFET 5 adalah sisi high side-nya. MOSFET 5 dan low side-nya adalah MOSFET 4. Di mana di sini adalah fasa yang aktif adalah fasa C plus dan A minus. Lalu selanjutnya adalah MOSFET 5 dan MOSFET 6. Adalah siklus terakhir, di mana MOSFET 5 akan mengalir dari sisi high side ke MOSFET 6. Begini. Fasa yang aktif adalah fasa C plus dan fasa B minus. Nah, sehingga di sini kan terdapat 6 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan sudah dibilang bahwa setiap MOSFET itu 60 derajat. Maka ketika dijumlahkan 6 6 step, maka hasilnya adalah 360 derajat. Jadi satu siklus seperti itu. Nah, mungkin bedanya dengan 180 derajat itu adalah ketika 180 derajat itu dalam satu siklus, MOSFET yang hidup itu terdapat 3 MOSFET, sehingga gelombangnya itu lebih sinusoidal dan efisiensinya lebih tinggi. Sedangkan kalau yang saya gunakan adalah 120 derajat, di mana 120 derajat itu dalam satu siklus hanya ada 2 MOSFET yang aktif. Mungkin langsung saja ke simulasinya.
Nah, di sini sudah jelas bahwa setiap fasa high yang aktif, maka V plus dalam satu siklus fasa yang aktif, maka tegangan plus VDC itu dibagi 2. Lalu selanjutnya dalam siklus negatifnya adalah minus VDC dibagi 2. Nah, sehingga di sini jelaskan bahwa kalau semisal dalam siklus positif itu adalah 12. Di sini sekitar 12. Sehingga plus 12 dan di sini adalah minus 12. Dan di sini adalah netral karena kita menggunakan konduksi yang 120 derajat, di mana dalam 120 derajat itu hanya ada 2 MOSFET yang aktif dalam satu siklus secara bersamaan. Nah, jadi cara kerjanya mungkin seperti itu. Untuk perhitungannya nanti bisa dibuktikan, di mana di sini ketika kita mencari tegangan line to line atau antar fasa itu menggunakan rumus VDC dibagi dengan akar 2. Mengapa dibagi dengan akar 2? Karena di sini akar 2 itu dalam satu siklus 120 derajat yang terkonduksi itu hanya ada 2 MOSFET yang aktif. Jika dengan 180 derajat yang terkonduksi, maka dibagi dengan akar 3. Mungkin langsung saja kita lihat bersama-sama. Nah, bisa dilihat di sini untuk tegangan line to line-nya atau tegangan antar fasanya yang terbentuk adalah 16,95. 16,95 dengan tegangan VDC sebesar 24 volt. Di sini kita hitung juga kalau semisal kita menggunakan tegangan VDC 24 dibagi dengan akar 2 sama dengan 0,7071 dikalikan 24. Hasilnya adalah 19,97 volt atau 19,95 volt jika disimulasi. Sehingga rumus ini terbukti bahwa rumus ini benar dan berhasil membuktikan bahwa rangkaiannya juga berhasil. Untuk selanjutnya, kita akan mencari tegangan line to neutral atau tegangan fasa to neutralnya, di mana kita mungkin run saja simulasinya. Nah, di sini VRMS yang didapatkan adalah 9,8. 9,8 volt. Nah, berdasarkan rumus yang dibentuk untuk mencari tegangan line to neutral atau VPH RMS, yaitu adalah VLL RMS dibagi dengan akar 3, di mana VLL yang didapatkan sebelumnya adalah 16,97 volt dibagi dengan akar 3. 16,97 dibagi dengan akar 3 adalah hasilnya 9,79 volt. Sedangkan yang ini di simulasi kita mendapatkan tegangan 9,8 volt. Sehingga terbukti juga bahwa rangkaian atau rumus ini berhasil membuktikan bahwa rangkaian tersebut benar. Jadi mungkin itu saja penjelasan tentang inverter 3 fasa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih telah menonton.